Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti seal selektor mobil Avanza yang bocor atau rembes seperti ini penampakannya. Olinya luber keluar. Ini bisa menyebabkan oli berkurang atau oli transmisinya berkurang, dan bisa menyebabkan kerusakan yang lebih fatal apabila tidak diganti segera mungkin. Langsung saja kita ke videonya. Pertama-tama saya akan turunkan transmisinya. Saya lepas palang-palangnya dulu. Ini palang arem. Kemudian palang propeller, ini saya tutup biar olinya tidak keluar, oli transmisinya. Kemudian palang selanjutnya mountingnya retak juga ya, nanti sekalian saya ganti. Kemudian saya lepas kabel persnelingnya. Saya tarik ke belakang. Kemudian saya lepas soket-soket sensornya. Ada speed sensor, soket lampu mundur, kemudian saya lepas 14 transmisinya, muru 14 nya saya lepas. Kemudian 14 starter DS atau dinamo starter, itu ada dua, bautnya panjang. Kemudian 17 transmisi, baut 17 transmisi, sesi sen 1. Kemudian saya lepas kabel koplingnya. Kemudian saya lepas yang tadi 17, baut 17 satunya, sambil saya pegang transmisinya biar tidak jatuh. Kemudian saya minta tolong teman saya untuk menurunkan transmisinya, karena transmisi Avanza ini kurang lebih beratnya itu sekitar 20 kiloan. Jadi untuk diangkat sendiri agak susah. Sebenarnya bisa sendiri, cuma untuk menghemat tenaga kita harus minta bantuan. Seperti ini penampakan seal selektor yang bocor. Langsung saja kita buka. Pertama kita buka baut 12 menggunakan kunci sok 12. Baut 12 nya ada 4 biji, bisa dilihat. Nah, di sini saya lepas 4-4-nya. Sudah terlepas. Kemudian
saya pahat di bagian penghubung antara tutup dan transmisinya. Diketuk pelan sampai tutupnya itu agak mengangkat sedikit. Nah, ini sudah terangkat. Kita lepas saja cover atau tutupnya seperti ini. Kita bersihkan bekas-bekas olinya. Kemudian kita lepas baut 14 untuk mengeluarkan per 14 nya di sebelah sini. Kita lepas saja 14 nya. Situ ada ringnya, kita sisihkan dulu, kemudian kita keluarkan komponen di dalamnya. Ini ada per dan asnya, kita lepas. Hati-hati jangan sampai jatuh ke dalam. Kurang lebih seperti ini posisinya. Kemudian kita lap tengahnya ini. Nanti tengahnya ini akan kita ketuk. Jangan lupa dimasukin majun ya, atau lap, agar apa? Supaya sepi atau penguncinya itu yang nanti kita ketuk biar tidak jatuh ke dalam. Karena kalau sudah jatuh ke dalam bisa bahaya, mengeluarkannya agak susah, bisa harus dibongkar semuanya kalau sampai sepinya itu masuk ke dalam. Jadi kita masukkan lap atau majun ini, kemudian kita ketuk bagian tengah ini. Nah, kita ketuk, kita keluarkan sampai dia masuk ke dalam, tapi jangan sampai jatuh. Kita ketuk menggunakan pahat yang tumpul. Seperti ini pahatnya. Kita ketuk saja perlahan sampai sepi atau penguncinya itu kedorong sampai ke bawah hingga selektornya itu bisa lepas. Kita bersihkan permukaan dari oli-oli agar tidak meleset saat diketuk. Kita ketuk secara perlahan sampai penguncinya itu terdorong ke dalam. Jangan lupa lap atau majunnya dibereskan agar apabila ada sesuatu yang jatuh itu tidak masuk langsung ke dalam transmisinya. Itulah fungsi lap atau majun yang saya taruh di dalamnya. Sesekali dilihat apakah penguncinya itu sudah terlepas atau belum, sambil sekali-sekali diketuk, kemudian kita lihat, kita cek kembali apakah selektornya itu
sudah terlepas atau kuncinya itu sudah terlepas atau belum. Nah, ini sepinya sudah terlepas, kunciannya sudah terlepas, bisa dilihat selektornya itu bisa digerakkan. Langsung saja kita lepas selektornya, kita tarik secara perlahan sambil kita tahan. Nah, ini sepinya atau penguncinya masih menyangkut. Nanti untuk memasangnya kita lepas dulu sepinya itu. Kemudian kita lepas karet pelindungnya atau boot selektor, kita lepas bootnya, kemudian seal selektornya kita keluarkan, kita ketuk saja seperti ini sampai dia terlepas. Jangan lupa kita tutup kembali, antisipasi terjatuhan sesuatu atau kejatuhan sesuatu. Nah, ini dia seal selektornya. Inilah penyebab rembes atau bocor pada seal selektor atau pada selektor transmisi. Jadi kita akan ganti yang baru. Langsung saja kita pasang. Ini sudah saya bersihkan ya, bekas-bekas olinya. Nah, ini seal oilnya atau seal selektornya, nomor partnya. Kita buka saja. Nah, ini dia seal selektornya. Kita sisihkan dulu. Kemudian ini adalah karetnya atau bootnya. Nah, ini penguncinya belum saya lepas ya. Cara melepasnya, kita masukkan ke dalam selektornya. Nah, sesuaiin sama lubangnya. Setelah itu kita pukul-pukul. Tuh, kita ketuk-ketuk sampai penguncinya itu terlepas. Kita ketuk pakai palu saja biar dia terlepas kunciannya. Nah, ini sudah terlepas ya kunciannya.
Nah, yang bagian ini itu di atas, jadi posisinya seperti ini ketika nanti memasangnya. Kemudian kita pasang saja seal selektornya. Nah, kita bersihkan dulu bekas-bekas oli. Kita bersihkan bekas-bekas oli yang menempel. Kemudian kita pasang seal selektornya. Pertama kita masukkan menggunakan tangan, kita dorong sedikit. Kemudian kita ketuk pakai palu secara perlahan. Pastikan posisinya rata agar tidak terjadi kebocoran kembali. Kita ketuk secara merata. Kurang lebih seperti ini. Langsung saja kita pasang bootnya. Kita pasang di sini bootnya. Kemudian kita rakit komponen-komponennya. Kemudian sepi yang tadi kita lepas, kita pasang kembali. Hati-hati apabila sepi ini jatuh ke dalam, bisa susah dikeluarkan dan bisa menyebabkan kita harus membongkar semua transmisi ini. Kita ketuk sampai dia rata. Nah, ini sudah rata. Kita rapikan bootnya. Kita tes lagi apakah ada yang menyangkut atau tidak. Kemudian kita lanjut pasang spare part selanjutnya atau komponen-komponen selanjutnya. Kita lakukan secara perlahan, hati-hati. Jangan lupa pernya itu kita sangkutkan. Apabila tidak disangkutkan akan menyebabkan mobil tidak bisa mundur. Ada beberapa kasus seperti video saya sebelumnya, itu ada mobil Avanza tidak bisa mundur. Ternyata per ininya tidak menyangkut atau tidak tercantelkan komponen-komponen di dalamnya. Jadi saya sematkan video mobil Avanza yang tidak bisa mundur. Langsung aja kita rapikan. Kita pasang bautnya, baut 14. Kita kencangkan. Kemudian kita pasang cover atasnya. Saya sudah kasih silikon agar tidak bocor. Kita ratakan. Kemudian kita pasang baut 12 ya, 4 biji. Setelah 4 baut 12 terpasang semua, kita bersihkan lagi bekas-bekas oli yang tersisa. Kemudian kita naikkan transmisinya ke mobil atau kita pasang di mobilnya. Langsung saja kita pasang transmisinya.
Seperti inilah penampakan seal selector yang sudah diganti, sudah bersih pula, tidak ada rembes oli. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.